Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Putri Oktabella Hansibi yang akan memaparkan laporan konsistensi Denosa Laboratory dengan judul indikasi infeksi Staphylococcus aureus dan Staphylococcus intermedius serta infestasi Ankylostomia caninum, Strongyloides stercoralis, Toxocara canis, Cynocephalides canis pada anjing dengan nomor protokol B2. Riwayat kasus, anjing merupakan betina domestik berumur 4 bulan, pemilik Bapak Wawan, alamat Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo, tanggal seksi 3 Maret 2020. Anamnesa, anjing diberi pakan nasi campur, minum dari air sumur, belum pernah diobat cacing dan vaksin. Populasi anjing ada 5, dengan total 2 mati dan 2 sakit. Gejala klinis, anjing kurus, abdomen membesar, fesis lembek, rambut rontok, dan alopecia. Pustula di kulit, gingiva dan konjungtiva pucat. Kondisi anjing sebelum dinekropsi mengalami anoreksia, abdomen membesar, pustula di kulit dan bagian mulut. Pemeriksaan patologi anatomi, pada pulmo terdapat daerah hiperemi dan juga nodul putih yang menyebar setiap lobus. Pada konsistensi kenyal, bidang sayatan basah dan uji apung melayang. Selanjutnya, pemeriksaan mikroskopik, terdapat adanya penebalan septa intraalveolar dan pembesaran kuat, adanya kongesti yang terjadi, dan juga adanya infiltrasi sel radang berupa neutrofil dan juga infiltrasi makrofag alveolar, dan juga terjadi infiltrasi limfosit. Penebalan septa intraalveolar ini disebabkan karena infiltrasi sel-sel radang. Selanjutnya adalah hepar. Pada pemeriksaan makroskopik hepar, bidang sayatan basah, konsistensi kenyal, dan jika dilihat lebih jelas adanya daerah yang terjadi perubahan warna menjadi menguning. Pemeriksaan mikroskopik, jadi adanya vena centralis dan adanya sinusoid. Pemeriksaan lebih kuat, adanya vakuola berbatas jelas dan adanya infiltrasi sel-sel radang berupa infiltrasi makrofag dan juga infiltrasi limfosit. Selanjutnya, jejunum, terdapat cacing pada lumen jejunum. Pemeriksaan mikroskopik bisa dilihat adanya potongan cacing nematoda dan juga terjadi erosi fili. Selanjutnya, ditemukan potongan cacing trematoda pada epitel jejunum, dan pemeriksaan lebih kuat bisa dilihat adanya erosi dari epitel jejunum, dan adanya kongesti dan juga adanya infiltrasi dari neutrofil. Kesimpulan dari pemeriksaan patologi anatomi didapat bahwa anjing dengan nomor protokol B2 mengalami pneumonia interstitialis, hepatitis disertai degenerasi melemak, enteritis disertai adanya infestasi cacing trematoda dan nematoda. Pemeriksaan mikrobiologi dari sampel pulmo dan kulit, tujuannya untuk isolasi dan identifikasi Staphylococcus. Pertama dilakukan penanaman pada plat agar darah, ditemukan dari kedua organ kulit yaitu pulmo, ditemukan koloni berwarna putih konveks dan membentuk zona double hemolysis. Menurut literatur, Staphylococcus aureus dan Staphylococcus intermedius memiliki koloni berwarna putih, tepi rata, dan terbentuk double zone hemolysis. Pada pengecatan gram pada kedua koloni, pada morfologi selnya berbentuk kokus dan bergerombol dan tercat berwarna ungu, yang menandakan bakteri ini tergolong bakteri gram positif. Menurut literatur, Staphylococcus aureus dan intermedius merupakan bakteri gram positif berbentuk kokus bergerombol seperti anggur.
Selanjutnya dilakukan stock culture, di mana stock culture ini berfungsi untuk menyimpan biakan murni dalam waktu lebih lama dengan meminimalkan risiko kontaminasi. Selanjutnya dilakukan uji katalase, di mana pada kedua bakteri menghasilkan hasil yang positif, yaitu bakteri mampu mengurai H2O2 menjadi H2O dan O2 sehingga timbul gelembung gas. Pada uji oksidase, bakteri pada organ pulmo dan kulit keduanya tidak mengalami perubahan menjadi warna biru, di mana menurut literatur bakteri ini tidak menghasilkan enzim sitrokrom C oksidase. Selanjutnya adalah uji koagulase. Untuk uji koagulase pada organ kulit dan pulmo menghasilkan hasil yang positif, di mana menurut literatur bakteri mampu menghasilkan enzim koagulase sehingga terjadinya clot. Pada MSA, hasil pada organ pulmo dan kulit berbeda. Pada pulmo, bakteri mampu memfermentasi manitol sehingga berwarna kuning, sedangkan pada kulit, bakteri tidak mampu memfermentasi manitol sehingga tidak terjadi perubahan warna. Di MSA sendiri terdapat pH indikator, yaitu phenol red, di mana dia akan berwarna kuning ketika pH 6,8 dan berwarna merah ketika pH 7,4 sampai 8,4 dan berwarna pink ketika di atas 8,4. Menurut literatur, Staphylococcus intermedius dia memiliki sifat di mana adanya produksi yang terlambat dalam memfermentasikan manitol. Untuk uji gelatinase yang dilakukan hanya pada kulit, didapat hasil yang positif, di mana menurut literatur ketika nutrien gelatin diinokulasi dengan organisme gelatin positif, gelatin yang tersekresikan akan membuat media menjadi cair, di mana Staphylococcus intermedius menunjukkan hasil yang positif. Untuk uji VP tidak terjadi perubahan, yaitu menurut literatur Staphylococcus intermedius memiliki sifat gagal untuk produksi asetoin. Untuk uji urease, bakteri pada hasil uji mampu menghasilkan enzim urease yang ditanda dengan perubahan warna menjadi pink. Menurut literatur, Staphylococcus intermedius dapat menghasilkan enzim urease atau urease positif, dikarenakan pada urease ini terdapat indikator phenol red yang akan berubah warna menjadi kuning ketika kondisi asam dan berubah merah ketika kondisi basah. Untuk fermentasi karbohidrat, pada glukosa, maltosa, laktosa, dan sukrosa terjadi perubahan warna menjadi kuning, sedangkan manitol tidak terjadi perubahan warna, di mana menurut literatur Staphylococcus intermedius memiliki sifat sukrosa glukosa positif dan hasil yang variabel pada laktosa, maltos, dan manitol. Pada fermentasi karbon ini terdapat indikator, yaitu phenol red yang akan berubah warna menjadi kuning pada kondisi asam akibat fermentasi dan fermentasi karbohidrat, dan akan berubah menjadi warna merah akibat hidrolisis pepton. Berikut tabel perbandingan dari hasil uji Staphylococcus intermedius, hasil uji Staphylococcus aureus dengan literatur. Kesimpulannya adalah anjing dengan nomor protokol B2 diindikasi terinfeksi Staphylococcus aureus dan Staphylococcus intermedius. Pemeriksaan parasitologi, pada pemeriksaan ektoparasit ditemukan Stenocephalides canis. Pemeriksaan feses metode natif sentrifus ditemukan Toxocara canis, Ankylostoma caninum, dan Strongyloides stercularis dengan perhitungan master. Toxocara canis 890 telur per gram feses, Ankylostoma caninum 650 telur per gram feses, Strongyloides stercularis 2550 telur per gram feses. Di Ingesta, pada jejunum, ileum, secum, dan kolon ditemukan Toxocara canis, Ankylostoma caninum, dan Strongyloides stercularis, sedangkan di duodenum tidak ditemukannya telur cacing. Pemeriksaan cacing ditemukan Toxocara canis, dan pemeriksaan organ ditemukan terdapat cacing. Pada hasil pengamatan, Toxocara canis memiliki ciri-ciri berbentuk bulat dengan dinding tebal dan kasar,
dan juga berukuran 88,45 mikrometer dikali 80,15 mikrometer dan cacing ditemukan berbentuk spiral. Menurut literatur, telur Toxocaracanids itu berbentuk bulat atau subglobular, dikelilingi dengan dinding tebal dan kasar, berwarna kuning kehijauan, berukuran 75 kali 90 mikrometer. Cacing Toxocaracanids memiliki ciri-ciri yaitu mulut dikelilingi oleh 3 buah bibir yang dilapisi oleh deretan kecil gigi seperti tonjolan. Pada bagian depan terdapat cervical alae dan pada bagian esofagus terdapat pentolan pada perbatasan esofagus dan intestinum. Pada cacing jantan memiliki ukuran 4-10 cm dan cacing betina berukuran 5-17 cm. Pada Ankylostoma caninum ditemukan telur berukuran 66,70 kali 41,25 mikrometer yang berbentuk oval berdinding tipis, dan sedangkan menurut literatur telur Ankylostoma memiliki ukuran 40-65 mikrometer, berbentuk oval berdinding tipis, memiliki 2-8 basomer ketika disekresikan ke feses dan memiliki periode prepaten 2-3 minggu. Untuk Strongyloides stercoralis memiliki ciri-ciri telur berbentuk oval dan terdapat embrio larva. Berdasarkan literatur, telur Strongyloides stercoralis berukuran 50-60 kali 30-35 mikrometer, berbentuk oval, terdapat embrio larva dan berpredileksi di intestinum. Untuk ektoparasit ditemukan adalah Ceratocephalides canis dengan ciri-ciri terdapat kepala, toraks dan bagian abdomen, terdapat 3 pasang kaki, terdapat genital comb dan juga pronotal comb. Dan menurut literatur, Ceratocephalides canis memiliki 6 kaki, di mana kaki posterior digunakan untuk melompat. Terdapat genital comb di bawah kepala dan pronotal comb di leher perbatasan posterior awal dengan segmen toraks. Antena berada di samping kepala berwarna coklat tua dan memiliki panjang 1-6 mm. Kesimpulan, berdasarkan hasil pemeriksaan parasitologi, anjing dengan nomor protokol B2 terinfeksi Toxocaracanids, Ankylostoma caninum, Strongyloides stercoralis, dan Stenocephalides canis. Selanjutnya ada pemeriksaan patologi klinik. Pada pemeriksaan patologi klinik terdapat perubahan pada HB menurun, PCV menurun, MCV meningkat, MCH menurun, MCHC menurun, TPP menurun, leukosit total meningkat, eosinofil meningkat, basofil meningkat, dan monosit meningkat. Dengan eritrosit normal dan HB menurun bisa disimpulkan bahwa anjing mengalami anemia. Anjing mengalami anemia makrositik hipokromik yang dilihat dari nilai MCV dan MCHC, yaitu MCV meningkat dan MCHC menurun. Anemia makrositik hipokromik ini disebabkan adanya defisiensi nutrisi yang ada pada anjing. Selanjutnya PCV menurun akibat adanya investasi parasit yang menyebabkan terjadinya pendarahan. TPP menurun disebabkan karena adanya defisiensi nutrisi akibat pemberian pakan yang tidak sesuai dan juga adanya investasi parasit seperti Toxocaracanids yang menyebabkan gangguan pada hati, dikarenakan Toxocaracanids dia bermigrasi ke hati sehingga terjadi kerusakan hati dan kegagalan hati, dan juga menyebabkan adanya gangguan dalam keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Leukosit total meningkat akibat adanya infeksi, eosinofil meningkat adanya infeksi parasit, monosit meningkat karena adanya proses fagositosis, dan basofil meningkat dikarenakan menurut literatur basofil meningkat bersama-sama dengan terjadinya eosinofil, bersama-sama terjadi dengan eosinofilia, di mana eosinofil, basofil, dan sel mast dia akan berperan dalam inflamasi. Sel mast akan menstimulasi keluarnya eosinofil dari sumsum tulang dan membawa eosinofil ke daerah inflamasi. Di granula dari eosinofil terdapat antihistamin sebagai histamin yang dihasilkan oleh sel mast. Basofil terjadi
Basofil meningkat ketika fase akhir dari respon alergi, di mana ketika terjadi degranulasi eosinofil, maka terjadi juga degranulasi dari basofil dan juga sel mas. Preparat apus ditemukannya monosit eosinofil, monosit neutrofil, limfosit basofil, dan pada pemeriksaan apus darah ditemukan ada keberadaan akantosit, anulosit, skizosit, kodosit atau target sel, di mana kodosit atau target sel ini normal pada darah anjing. Anulosit merupakan akibat dari penurunan Hb, sehingga pada sel darah terlihat adanya daerah yang pada bagian sentral dan adanya daerah yang putih. Pada pemeriksaan cairan asites berasal dari cairan toraks dan cairan abdomen, dapat hasil warna kemerahan, kejernihan jernih. Pada uji Ravalta membentuk awan kemudian menghilang. Berdasarkan referensi, untuk transsudat dia kuning, kemerahan tidak ada bekuan. Eksudat dia kuning, kekuningan serus adanya bekuan. Berdasarkan kejernihan, transsudat jernih atau keruh, eksudat keruh. Berdasarkan uji Rivalta, transsudat membentuk awan kemudian menghilang, eksudat presipitasi putih kemudian tenggelam. Berdasarkan referensi dapat disimpulkan bahwa hasil dari cairan asites adalah cairan transsudat. Berdasarkan kesimpulan, hasil pemeriksaan darah anjing dengan nomor protokol B2 mengalami anemia makrositik, hipokromik, hipoproteinemia, leukositosis disertai dengan eosinofilia, basofilia, monositosis, gambaran morfologi eritrosit adanya anisitosis, dan poikilositosis berupa anulosit, akantosit, sikozosit, dan kodosit atau target sel. Hasil pemeriksaan cairan asites berupa transsudat. Patogenesis dari faktor predisposisi yaitu belum pernah divaksin dan obat cacing, pakan berasal dari pakan, nasi, dan air minum yaitu berasal dari air sumur, adanya infeksi bakteri Staphylococcus aureus, Staphylococcus intermedius, dan adanya investasi parasit yaitu Socaracanis, Ankylostoma caninum, dan Strongyloides stercoralis dan Sternocephalides canis, menyebabkan anjing mengalami abdomen membesar, anoreksia, feses lembek, rambut rontok, dan alopecia, pustula di kulit, gingiva, dan konjungtiva pucat. Dan pemeriksaan patologi yaitu pneumonia interstilis, hepatitis disertai degenerasi melemak, enteritis disertai adanya infestasi cacing, nematoda, dan nematoda. Dan pemeriksaan darah ditemukan anemia makrositik hipokromik, hipoproteinemia, leukositosis yang disertai dengan eosinofia, basofilia, dan monositosis. Gambaran morfologi eritrosit terlihat adanya anisositosis, poikilositosis berupa anulosit, akantosit, schizocyte, dan kondosit atau target sel. Hasil pemeriksaan cairan asites berupa transsudat. Kesimpulan berdasarkan pemeriksaan patologi, mikrobiologi, parasitologi, dan patologi klinik, anjing mengalami dengan nomor protokol B2 diduga terinfeksi Staphylococcus aureus dan Staphylococcus intermedius serta terinfestasi Toxocaracanis, Ankylostoma caninum, Strongyloides stercoralis, dan Sternocephalides canis. Berikut pemaparan saya di laporan konsistensi diagnosa laboratorik. Mohon maaf jika ada salah kata dan mohon maaf ada penyampaian yang kurang. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.